Kimia Usahada ini dia kitab yang ke-45. Sampai sekarang belum seluruh kitab Imam Ghazali ditemukan. Menurut beberapa ulama pakar sejarah, kitabnya Imam Ghazali itu lebih dari 200 kitab. Tapi yang ditemukan sampai sekarang itu kurang lebih baru 80 atau 90. Karena ingat ya, dulu kita punya peristiwa kelam di mana waktu itu Islam lagi jaya-jayanya kan, sampai menguasai Granada, Spanyol. Itu Spanyol itu Islam tuh. Makanya orang Spanyol kan bewok-bewok kan ya. Orang pemain bola siapa itu Spanyol? Recoba mah Argentina ya. Spanyol lah pokoknya. Dulu apa lah Om? Ramos ya kan. Lagi banyak lah. Kalau teman-teman yang suka nonton film telenovela ya Alfonso. Nah, itu orang-orang Spanyol itu karena memang mereka punya darah Arab. Jadi bentuk posturnya teman-teman lihat aja tuh, mancungnya, bewoknya ini mirip banget. Karena memang Islam pernah sampai sana. Bahkan Islam pernah bikin kampus terbesar saat itu namanya Cordova di Spanyol itu. Saat itu kampus cukup banyak ya. Kalau sekarang madrasah, tapi kalau zaman saat itu pusat peradaban, pusat keilmuan itu diantaranya ada Cordova. Kalau di Baghdad ada An-Nizamiyah. Al-Azhar belum ada Al-Azhar. Kalau sekarang Al-Azhar tertua karena memang Cordova, Nizamiyah udah nggak ada. Tapi zaman dulu itu sebetulnya ya kalau kita di kampus-kampus Islam itu luar biasa. Orang-orang Kristen malah nggak bisa bikin. Jadi di tahun 1000-an Masehi, di 1000-an Hijriah ya, 500-an Masehi, kalau 500 Hijriahan atau 1000 Masehi, itu di tahun 1000-an itu kita itu Islam itu sedang jaya-jayanya. Jadi sedang jaya-jayanya, peradaban sedang luar biasanya. Di sisi lain justru umat-umat lain, Kristen, Yahudi, Nasrani, mereka dalam keadaan terpuruk. Jadi kejayaan Islam saat itu di tahun 1000-an Masehi atau 500 Hijriah itu tidak terlepas dari keruntuhan agama-agama sebelumnya. Nasrani, Yahudi, ya termasuk Majusi dan sebagainya. Itu Islam bisa menguasai. Nah, di saat itulah beberapa imam yang luar biasa lahir. Nah, di antaranya adalah Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali ini kalau teman-teman buka halaman pertama, di situ ada tulisan Kimia Usahadah ya, Arisalah Al-Wa'izah. Terus bawahnya Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu ya. Imam Ghazali itu kalau nggak salah usianya itu 52 atau 53 tahun. Jadi nggak termasuk panjang umur. Sama kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu cuma 50 tahun umurnya. Memang rata-rata orang yang alim itu ya jarang yang panjang umurnya. Salah satu tanda wali alim. Biasanya umur nggak panjang. Nah, nama kunyah itu Li Abi itu maksudnya buatan gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di bawahnya Arisalatu Al-Wa'izah, bawahnya ada Li Abi Hamid, maksudnya karya gitu ya. Bukan li di situ karena bukan. Karena sahabat karya Abu Hamid. Abu Hamid itu kunyah. Kunyah itu panggilan. Jadi kalau di Arab, kalau ada orang punya anak misalnya namanya Ja'far, maka si anak misalnya namanya Muhammad, maka nama si Muhammad itu dia dikunyah, dikasih gelar panggilan sebagai Abu Ja'far. Misalnya saya punya anak Fatir, nama saya Jelani. Karena saya punya nama anak Fatir, maka orang akan panggil saya Abu Fatir atau Abi Fatir. Itu biasa dalam bahasa Arab namanya kunyah. Ada kunyah, ada lakob. Ya, kalau lakob julukan, kalau kunyah panggilan. Nabi Muhammad sendiri punya kunyah. Ya. Cukup banyak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya anak Qasim. Makanya Nabi Muhammad juga dipanggil Abul Qasim atau Abal Qasim, bapaknya Qasim. Karena biasanya dinisbatkan pada anak laki-laki. Nah, Imam Ghazali punya anak laki-laki, salah satu namanya adalah Hamid, ya, Abdul Hamid. Makanya dinisbatkanlah Abdul Hamid tadi kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali sendiri namanya cuma Muhammad. Makanya paling enak ngapalin tuh Imam Ghazali. Imam Ghazali nama aslinya Muhammad. Bapaknya Muhammad. Kakeknya Muhammad. Jadi enak, namanya sama semua. Jadi Imam Ghazali itu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Udah 3 kali aja ya. Jadi ada apa nih? Ini bagian nasab keilmuan. Ya.
Jadi Imam Ghazali ya, nama aslinya adalah Muhammad. Nama kunyahnya Abu Hamid. Abu Hamid Muhammad Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi nama Muhammad ya nama bapaknya ya juga nama kakeknya. Biasa kalau orang Arab tuh kayak begitu. Ya, kalau kayak teman-teman kalau ngelihat nama habaib ya dibulak-balik aja tuh. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Abdurrahman terus aja tuh. Asegab, kayak gitu aja tuh. Umar bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Umar lagi balik lagi. Biasa orang Arab tuh kayak gitu. Kalau kita kan enggak main keren-kerenan kan. Wah anak gue namanya harus keren ya kan. Nah, Imam Ghazali itu tadi ya diambil nama Abu Hamid itu karena dia punya anak salah satunya adalah namanya Hamid. Nah Al-Ghazalinya itu diambil dari mana? Al-Ghazali atau Ghazlun, asal katanya Ghazlun Al-Ghazali. Nah itu artinya adalah tukang tenun. Al-Ghazali tukang jahit lah kalau bahasa kita mah. Kalau zaman dulu kan belum ada jahitan, tukang tenun. Ya kalau bahasa kita jahit. Ya. Atau kalau bahasa kerennya tukang jahit apa? Tailor ya. Nah, tailor. Popeye the Tailor Man ya. Oh, Tailor Man. Tukang tenun atau tukang jahit. Nah jadi nama Al-Ghazali itu karena kakeknya itu adalah tukang tenun, tukang jahit. Dan itu diwariskan kepada bapaknya Imam Ghazali. Siapa nama bapaknya? Muhammad. Kok tahu? Nah, bapaknya diwariskan keahlian tenun. Nah, cuman ya Imam Ghazali terlahir dari keluarga yang tidak kaya, ya, standar lah. Bahkan ada yang mengatakan juga ya beliau termasuk kalangan yang kurang mampu. Kan rata-rata tukang jahit jarang yang sukses ya. Ya enggak? Jarang yang kerjaan yang ngejahit terus punya rumah gedong ini jarang ya. Ya kan biasanya tukang jahit ya. Ya namanya tukang jahit lihatnya sampai sekarang. Ya mangkali di perapatan, ya kan? Mangkali di kolong jembatan, ya kan? Kurang lagi dipakai sepeda, ya kan? Ya emang jarang sekali peminatnya. Makanya termasuk Imam Ghazali itu juga kurang peminat. Karena memang di zaman dulu kan susah baju, ya kan? Yang dijahit bukan baju masalahnya. Bukan baju kayak kita bahan, jahitnya langsung pakai kulit. Ya, jadi kulit domba dijahit, ditenun supaya jadi baju. Nah itu kerjaannya bapaknya Imam Ghazali. Nah, makanya karena ketidakkayaannya karena memang tidak kaya, nah dia berusaha untuk serius belajar dan seterusnya. Nah singkat cerita, jadi saya bacain biografinya singkat aja ya. Singkat cerita Imam Ghazali belajar dengan beberapa imam yang luar biasa dan karena otaknya cerdas, dia menjadi salah satu ulama yang menjadi rujukan di zamannya. Aslinya Imam Ghazali itu dia bukan ahli tasawuf, bukan ahli hakikat, bukan. Beliau itu fuqaha, ahli fikih. Kitab yang teman-teman tahu karya Imam Ghazali yang paling terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin. Itu bukan kitab tasawuf, itu kitab fikih. Cuman nuansa tasawuf. Imam Ghazali itu cukup banyak menerbitkan kitab-kitab fikih. Termasuk kitab usul fikih juga ada. Itu Imam Ghazali punya karyanya usul fikih. Jadi sebetulnya aslinya farnya Imam Ghazali itu adalah fikih. Bahkan beliau diangkat menjadi kepala, kalau kita mah rektor lah ya, rektor madrasah Nizamiyah tadi itu, yang saat itu luar biasa terkenal. Waktu itu belum ada Al-Azhar ya, yang pusatnya berada di Irak. Waktu itu kan seperti saya singgung ya, pusat peradaban saat itu adanya di Irak. Kalau sekarang Mesir, ya enggak? Orang kalau udah lulusan Mesir udah top aja deh, ya kan? Lulusan mana? Mesir. Lulusan mana? Yaman. Oh, udah top deh, ya kan? Kalau zaman dulu saat itu bukan. Pusat peradaban itu adalah di Irak, di Baghdad. Makanya hampir semua ulama itu pasti pernah belajar di Baghdad. Nah, salah satu madrasah yang menjadi tempat tempuan para ulama itu adalah An-Nizamiyah. Nah, Imam Ghazali bukan cuma belajar, dia jadi rektor. Kalau bahasa sekarang rektornya adalah Imam Ghazali. Nah, akhirnya sebagai perjalanan yang cukup panjang di usia 40 beliau, udah deh gue capek istirahat. Nah, istirahat akhirnya Imam Ghazali mulai mengasingkan diri. Bahkan beliau bahasa kita gampang nyamar supaya tidak diketahui bahwa dia seorang imam besar. Akhirnya dia bekerja di sebuah toilet umum.
Saking nggak mau ketawanya kalau dia Imam Ghazali. Jadi dia kerja di toilet umum, dia kerja jadi cleaning service. Makanya hati-hati kalau ketemu cleaning service ya. Sampai tahu lama, ya kita nggak tahu ya. Hati-hati. Wah, aduh lama. Nah, lucunya lagi pada satu ketika beliau membersihkan karena toiletnya bersampingan dengan masjid, dan di masjid itu sedang ada kajian kitabnya Imam Ghazali. Nah ustadznya itu bilang menurut Imam Ghazali, padahal itu Imam Ghazali lagi nyapu. Menurut Imam Ghazali begini, dia larang, padahal enggak. Imam Ghazali nggak pernah ngomong kayak gitu. Cuma dia pakai bawa Imam Ghazali. Akhirnya selesai ngaji ditegur tuh ustadz, bahasa gitu tuh. Tadi antum ngomong apa? Saya begini, itu kata siapa? Kata Imam Ghazali. Yakin itu kata Imam Ghazali? Enggak sih, itu ngarang-ngarang aja. Antum tahu kalau itu ngarang? Iya, karena saya Imam Ghazali. Pas ditegesin, wih benar Imam Ghazali. Cium tangan itu. Minta maaf segala macam. Tapi akhirnya Imam Ghazali ketawa dia. Keluar lagi, pergi lagi ke Mesir. Ya begitulah seterusnya sampai wafatnya beliau itu seperti itu. Jadi meninggalkan keduniaan karena saat itu memang luar biasa Imam Ghazali. Jadi dengan namanya juga rektor ya. Udah rektor kan berarti udah punya segala macam. Kalau bahasa kita mobil punya kan gitu kalau zaman sekarang, rumah punya, harta banyak, itu luar biasa. Tapi uniknya Imam Ghazali itu nggak pernah ngambil gajinya. Selama jadi rektor 10 tahun kurang lebih 10 tahun beliau jadi rektor, itu nggak pernah ngambil gaji. Gajinya disimpan buat pergi haji. Jadi beliau bilang sama yang punya yayasan, bahasa kita mah, saya nggak usah digaji, gaji saya kumpulin aja buat saya pergi haji. Jadi dia ngambil jatah uang makan doang, bahasa kasarnya uang makan doang, buat makan hari-harian aja. Sampai kemudian kumpul, baru dia kemudian pergi haji. Nah, itu luar biasanya Imam Ghazali. Dan salah satu karomahnya cukup banyak. Salah satu karomah yang luar biasa itu adalah ketika beliau mau wafat. 40 hari sebelum beliau meninggal, Imam Ghazali nyambangin, kalau orang Jawa bilang tuh, silaturahim ke ulama-ulama lainnya. Karena udah biasa ya, zaman dulu antar ulama tuh silaturahim. Kenapa sampai 40 hari? Ya dia dari dulu jauh pakai kuda ya kan, dari Baghdad ke Mesir, dari Baghdad ke Mekah. Bayangin naik kuda loh. Ke Yaman ya kan. Terus jalannya tuh 40 hari disambangin semua ulama yang dekat dengan Imam Ghazali, teman-teman dekatnya. Nanti tanggal sekian, 40 hari kemudian, nanti tanggal sekian kamu datang ya. Emang apa? Saya pengen bikin acara. Semua ulama-ulama itu dibilangin. Nah, pada hari yang telah ditentukan tadi, Imam Ghazali sudah menyiapkan kain kafannya. Bahkan selesai sholat subuh, kata adiknya, kesaksian dari adiknya sendiri, Imam Ghazali sudah mandi, sudah wangi dan sebagainya. Lalu beliau sholat duha seperti biasa, kemudian tidur di tempat dia biasa tidur, terus dia letakkan kain kafannya di situ. Kain kafannya, kapur barusnya, kalau kita peralatan buat mandiin orang mati lah gitu. Nah, si adiknya ini nggak tahu sampai asar. Jadi zuhur dianggapnya Imam Ghazali ketiduran kali. Tapi bahasa kita mah udah masuk 4:30 kok belum bangun-bangun. Nggak mungkin kan? Nah maka kemudian digedor sama adiknya. Nah barulah ketahuan bahwa Imam Ghazali wafat. Itu pun karena teman-temannya udah keburu datang. Teman-teman yang dari jauh itu, ulama-ulama lain itu yang hadir ke rumah Imam Ghazali baru datang. Wah katanya saya suruh kemari ada acara. Mana kakak kamu? Kakak saya masih di dalam, nggak enak bangunin. Lagi tumben juga emang biasanya zuhur udah bangun, nah ini kok belum? Ntarnya tungguin bentar. Sampai pengen masuk asar belum bangun juga, emang baru dibangunin. Takutnya kan belum salat zuhur, dibangunin lah. Ternyata kakaknya sudah meninggal. Dan ulama-ulama itulah yang kemudian memandikan Imam Ghazali, menghafali dan seterusnya. Enak ya, mau meninggalnya tahu ya kan. Ya, untungnya imam, kalau seorang ulama kan mau meninggal dia tetap istiqomah ibadah. Kalau kita kan coba Mas Didit meninggal tahun depan, waduh kematian sudah, was-wasin dulu. Besok baru bertobat. Nah, kitab Kimia Usahadah ini kitab ke-45-nya Imam Ghazali ya. Dari beberapa yang belum diterbitkan. Dan kitab Kimia Usahadah ini aslinya dibuat dengan bahasa Persia. Jadi bahasa Parsi, bahasa Persia. Cuman kemudian ditranslate ke bahasa Arab. Dan yang luar biasanya, di antara karomah kemuliaan Kimia Usahadah ini adalah, ini ditulis oleh Imam Ghazali saat beliau di Raudhah. Jadi beliau nulis ini ketika beliau berada di Raudhahnya Nabi, di makamnya Nabi.
Ya. Zaman dulu bebas, bahkan sekarang pakai antrian. Zaman dulu mau nulis kitab, mau sholat bebas. Dan Kimia Usada ini salah satu kitab beliau yang ditulis di Raudhah. Dan itu memang udah kebiasaan ulama, nulis kitab di Raudhahnya Nabi. Kalau misalnya diintiin Nabi, nggak dihapus tulisannya. Tapi kalau diintiin, kalau nggak diintiin, dihapus. Kalau Nabi pas dia nulis nih, alhamdulillah. Malamnya diintiin Nabi, nggak dihapus. Tapi kalau ditulis alhamdulillahilladzi, malamnya nggak diintiin Nabi, nggak ketemu Nabi, dihapus. Berarti Nabi nggak redo. Wah, sampai segitunya. Luar biasa. Makanya ulama-ulama zaman dulu ya sampai sekarang kitabnya ya luar biasa, masih kepake, ya kan? Zaman dulu loh, bayangin kayak Imam Ghazali udah 500 Hijriah ya, 1000 Masehi, sekarang udah 2020, berarti 1020 tahun kitabnya masih nyampe sama kita. Teman-teman bikin catatan harian diare nggak ada yang baca. Siapa mau baca isi keluh kesah mulu ya? Imam Ghazali bikin dulu, apa sekarang? Apalagi Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu luar biasa, cetakannya tuh sampai berbagai orang yang. Dan kenapa saya kemukakan ini? Karena zaman sekarang banyak sekali orang yang menganggap Imam Ghazali itu salah satu imam yang keluar dari ajaran Islam. Karena memang Imam Ghazali itu adalah, menurut sebagian orang yang senang sama filsafat, dia adalah orang filsafat, filosof. Padahal bukan, Imam Ghazali itu tasawuf. Cuman memang kata-kata beliau itu sering kali dipakai oleh orang-orang filsafat. Kenapa saya harus sampaikan? Karena banyak juga orang-orang Islam, ya, bagian kiri lah, yang menganggap filsafat itu haram. Ya terserah sebetulnya sih teman-teman mau haram itu nggak masalah. Tapi saya nggak setuju kalau Imam Ghazali dianggap orang filsafat. Kalau orang tasawuf, orang hakikat benar. Tapi kalau orang filsafat enggak. Karena filosof saat itu memang nggak ada. Ya, saat itu filosof-filosof itu udah pada kabur-kaburan. Makanya orang-orang pada ngerujuknya ke Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali itu kata-katanya itu emang hakikat. Kan filsafat itu kata dasar ya. Jadi sebuah uraian dasar. Dan itu adanya di Imam Ghazali. Karena saat itu udah nggak ada lagi tokoh-tokoh filosof lain. Kata tuh yang terkenal Sokrates gitu ya. Itu udah nggak ada karena Kristen, Yahudi, Nasrani saat itu udah turun. Pamornya itu udah turun. Makanya filsafat itu disandingkan dengan Imam Ghazali. Tapi bukan, Imam Ghazali itu bukan filosof. Ya terlepas kontroversi dan teman-teman mau terima apa enggak, tapi saya pribadi nggak bilang Imam Ghazali itu filosof. Imam Ghazali ahli tasawuf. Cuman kata-katanya yang memang menyentuh dunia filsafat. Tapi bukan berarti dia filosof, bukan. Sama seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Itu orang-orang, maaf, orang-orang ekstrem kiri, ya, dan sebagian orang-orang Barat mengatakan mereka itu filosofnya Islam. Enggak, Ibnu Rushd ya Ibnu Rushd, beliau ahli fikih. Ibnu Rushd itu beliau ahli fikih. Ibnu Sina, beliau ahli kedokteran. Lagi-lagi, kenapa mereka akhirnya disebut filosof? Karena saat itu mereka nggak punya, orang-orang di luar Islam ya, orang-orang kafir di luar Islam, mereka itu tidak punya sosok-sosok ilmuwan. Setelah hancurnya Yunani saat itu, mereka tidak punya lagi sosok keilmuan, makanya mereka ngambil orang-orang Islam. Ibnu Sina jadi Avicenna. Dan buku-buku Avicenna itu masih dipelajari sampai sekarang di Eropa. Ibnu Sina itu Avicenna, nama panggilan Eropanya Avicenna, jadi dipelajari kan. Imam Syafi'i juga dipelajari kitab-kitabnya di Eropa. Banyak orang-orang Islam yang dipelajari. Cuman karena dulu waktu tadi saya singgung, karena di Spanyol pernah terjadi penghancuran ya, sejarah-sejarah Islam, termasuk di dalamnya adalah perpustakaan terbesar. Jadi perpustakaan Islam terbesar saat itu ada di Spanyol, di Granada itu. Maka kemudian kitab-kitab khazanah Islamnya banyak yang tidak ditemukan. Bahkan ini Kimia Usada aja ada yang bilang ketemunya bukan di Baghdad, tapi ketemunya di Yordania. Dibuka manuskrip kuno ya, sama ahli sejarah, ketemulah di Yordania. Kan bayangin aja dari Irak ke Yordania jauh banget ya. Kalau dari Irak ke Iran masih mending, waktu itu sama-sama Persia. Nah kalau ke Yordania udah nyebrang. Bahasa kasarnya udah mau ke Rusia itu. Saking ya memang orang-orang yang ada di Granada saat itu di Spanyol itu mereka menyelamatkan seadanya. Ya orang Asia ya bawa kitabnya ke Asia, orang ini bawa ke Mesir. Jadi nggak jelas kitab itu kemana aja tuh. Padahal itu jutaan mungkin kitab-kitab ulama. Dan sampai sekarang masih dicari banyak. Jadi kita buka Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillah ini mukadimah. Alhamdulillah ada alhamdulillah adapun segala puji lillahi bagi Allah. Lillahi itu bagi Allah. Alladzi zat ada yang menaikkan. Ada yang menaikkan. Qawalibal asya'i akan hati-hatinya yang bersih. Hati-hati yang bersih. Qawalib itu jamak dari qalbun. Qalbun jamaknya bisa qulub, bisa qawalib. Hati-hati yang bersih. Kasih aja jamak. Ya. Pokoknya kalau ada dua kata yang saya sebut hati-hati, teman-teman nggak usah tulis hati-hati. Ntar disampaikan hati-hati warning lagi. Ya kan? Hati sampingnya tulis aja kayak tadi jamak, jamak. Hati-hati yang bersih. Bil mujahadati dengan perjuangan atau kesungguhan, mujahadah. Wa'ad ada quluban. Wa'ad ada dan kebahagiaan. Qulubal awliya'i akan mimpak maupun qulubal awliya'i akan hati-hatinya para wali. Waliyun mufrad, awliya jamak. Bil musyahadati dengan persaksian atau penyaksian juga. Syahidah. Syahadah yashhadu. Wahala dan memaniskan. Al-sinakal mu'minina akan lisan-lisannya orang-orang yang beriman. Akan lisan-lisannya mukminin, orang-orang yang beriman. Dizikri dengan zikir. Wajala dan menampakkan khawatirul arifina akan ilham orang yang arif. Menampakkan ilham orang yang arifin. Bil fikri dengan berpikir. Cepetan nggak? Oh, cepetan biar rekam aja. Tadi mau buat belajar. Bil fikri dengan pikiran. Waharasa dan menjaga. Tawadal ubadi mayoritas hamba-hamba anil fasadi dari kerusakan. Darinya nggak usah. Kalau an udah teman-teman udah apa? Fasadnya aja, fasad kerusakan. Anin itu kan dari artinya kan. Kalau udah sebagian apa nggak usah tulis. Wahabasa dan menahan muradal zuhadi akan tindakannya minta keinginan orang-orang yang zuhud. Nggak usah ditulis orang-orang, nggak usah pakai jim nih, begini. Orangnya disingkat aja, waw nun, orang yang. Kalau itu nggak saya tunggu. Jangan ditulis orang yang kelamaan deh. Waw nun, tulis teman-teman kasih tulis di atasnya. Orang yang. Jadi kalau ada orang yang waw nun. Orang yang zuhud. Ala sadadi dengan atas balasan ya pahala maksudnya. Atas balasan atau pahala. Dalam kurung lah dalam pahala. Wa khallasa dan membersihkan atau memurnikan ikhlas. Wa khallasa dan membersihkan. Asbahal muttaqina bayang-bayang orang yang bertakwa. Bayang-bayang orang yang bertakwa. Bayang-bayang pakai jin. Orang yang bertakwa pakai jin. Min zulmi syahwati dari kegelapan syahwat. Kalau usah ditulis syahwat, rep langsung aja. Syahwat artinya sama. Zulmi zolam, zolim itu kegelapan. Min zulami syahwati dari kegelapan syahwat. Wasofa dan membersihkan. Arwahal mu'minina roh-roh orang yang yakin. Arwahal mu'minina arwah atau roh-roh. Arwah itu jamak ya. Mufradnya ruh. Roh-roh orang yang yakin. Anzulani syubuhati dari kegelapan syubhat. Gak usah ditulis. Zulami kan udah ada tadi. Syubhat tinggal dicoret. Gitu. Jadi ngelatih hafalan.
Zulami kan tadi artinya udah ada kan? Nah, kegelapan. Udah nggak usah ditulis lagi. Wa qabila dan menerima. Wa qabila dan menerima a'malal akhyari, akan amal-amal yang baik. A'malul akhyari, a'malul akhyari akan amal-amal yang baik. Diadai sholawati dengan menunaikan sholawat. Dengan menunaikan sholawat. Wa ayyada dan menguatkan. Wa ayyada dan menguatkan. Khisalal ahrari. Khisalal ahrari karakter. Ya. Karakter ya, tanpa biaya gratis. Ahrari itu gratis. Karakter tanpa biaya atau gratis dulu. Diasadi sholati. Diasadi sholati dengan hubungan sholawat. Dengan hubungan sholawat. Jadi ini mukadimah dulu ya. Jadi puji syukur kepada Allah yang menaikkan hati-hatinya orang yang bersih. Terus orang yang bermujahadah ya, yang sungguh-sungguh. Terus membahagiakan hati-hatinya aulia, wali-wali dengan kesaksian atau persaksian ya. Terus memaniskan lisan-lisan orang iman. Dikau deh. Kalau belum ngomong. Dengan zikir dan seterusnya ya. Nah, anzalni. Jadi ini masih pembukaan. Ahmaduhu aku memuji Allah. Ahmaduhu aku memuji Allah. Rujuknya ke atas, pujinya Allah. Hamdaman, sebagaimana pujiannya orang. Hamdaman seperti pujiannya orang. Ro'a yang melihat ayati kudratihi, tanda-tanda kekuasaan atau kudrahnya Allah. Kekuasaan Allah. Wa quwwatihi dan kekuatan Allah. Wa quwwatihi dan kekuatan Allah. Wa syahada dan menyaksikan syawahidi. Itu situ apa? Syawahidi, syawahidah. Syawahidah ya. Syawahidah akan ya kesaksian-kesaksian, saksi-saksi. Jamak sama kayak syuhada. Min fardaniyatihi dari ketunggalannya. Wa wahdaniyatihi dan keesaannya. Maksudnya Allah ya, keesaan Allah. Watoroko dan berjalan. Tawariko sirrihi, akan jalan yang sir, rahasia. Tawariko sirrihi, akan jalan yang rahasia. Wabarihi dan yang tampak. Wakotofa dan memetik. Simaro ma'rifatihi akan buahnya ma'rifat. Min syajari majdihi, dari pepohonan atau dari pohon kemuliaannya Allah. Wajudihi dan kedermawanannya Allah atau kemahamurahannya Allah. Min syajari majdihi, dari pohon kemuliaan Allah. Wajudihi dan kedermawanan Allah. Washkuruhu dan bersyukur. Wa ashkuruhu dan aku bersyukur kepada Allah. Syukroman, dengan sebagaimana syukurnya orang. Wa ashkuruhu dan aku bersyukur. Syukroman akan sebagaimana syukurnya orang. Ikhtaroko yang meresap. Ya, maksudnya menembus ya. Wabtarofa dan menciduk. Menciduk min nahri fadlihi, dari sungai kemuliaannya. Wa ifdolihi dan karunia-Nya. Nya-nya itu Allah ya. Nahri fadlihi, dari sungai keutamaan atau kemuliaan juga boleh. Wa ifdolihi dan karunia-Nya. Sama aja, fadl sama ifdol itu sama aja.
Wa uminu dan aku beriman. Wa uminu dan aku beriman. Bihi kepada Allah. Bihi dengan Allah. Imanaman sebagaimana imannya orang. Imanaman sebagaimana imannya orang. Amana yang beriman. Di kitabihi dengan kitabnya Allah. Di kitabihi dengan kitabnya Allah. Wa khitabihi dan khitabnya Allah. Khitab itu perintah ya. Perintah larangan itu namanya khitab. Wa anbiya'ihi dan para nabinya Allah. Anbiya jamak tulis jin. Wa asfiya'ihi dan ya asfiyanya Allah. Asfiya itu orang yang bersih ya. Wali lah saja. Wa wadihi dan janji. Janji Allah. Wa wadihi dan janji Allah. Wa wa'idihi dan ancaman Allah. Wa sawabihi dan pahala Allah. Pahala dari Allah. Wa iqabihi dan siksaan dari Allah. Siksaan Allah. Wa asyhadu an la dan aku bersaksi ya. Ini enggak usah diartiin, teman-teman udah paham. Wa asyhadu dan aku bersaksi an la ilaha tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah wahdahu yang esa. La syarika tidak ada sekutu. La syarika tidak ada sekutu lahu bagi Allah. La syarika tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Wa asyhadu dan aku bersaksi. Wa asyhadu dan aku bersaksi anna Muhammadan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu abduhu hambanya, hamba Allah, wa rasuluhu dan rasulnya Allah. Ba'athahu yang mengutusnya, maksudnya mengutus Nabi Muhammad. Yang mengutus Nabi Muhammad. Jadi kalau di Jawa di artinya ba'athahu di artinya ba'atha kang ngutus hu ing Muhammad. Di artinya satu-satu. Ba'atha yang mengutus hu akan Nabi Muhammad. Jadi hu-nya maf'ulnya ke Nabi. Domirnya. Li aslabil fasaqati. Li aslabil fasaqati kepada orang-orang atau golongan, beberapa golongan yang fasik. Fasik itu satu. Kalau jamak fasaqot. Orang-orang yang fasik. Wal fajaroti dan fajir, ya, orang-orang banyak dosa. Maksudnya orang-orang jahiliyah. Qasiman halnya, singkatannya hal. Qasiman halnya lenyap atau binasa juga. Wali uro dan wali uro karena apa ya? Membongkar aroya uro, membongkar karena membongkar al-jahilina orang yang tak tahu terima kasih. Al-jahilina orang yang tidak tahu berterima kasih. Wal marikina dan orang yang sesat. Wal marikina dan orang yang sesat. Jadi jahidin pakai hak kecil sama jahidin sama hak besar beda ya. Kalau jahidin pakai hak besar, jahidin pakai hak gede. Jahidin ini orang yang bersungguh-sungguh atau orang yang berjihad. Bisa teman-teman tambahin mu. Tapi kalau jahidin pakai hak kecil, jahidin, ada hak kecil nih. Apa tadi artinya? Orang yang tidak mau terima kasih. Hati-hati nih. Kayak namain anak mujahidin. Wih, keren kan? Orang yang berjihad, sungguh-sungguh. Pak, tulisin dong Pak, Arab saya namanya. Ya kan bapaknya kan namain pakai nama Arab, ya kan? Nama kamu Mujahidin Pak. Wah, ya nih bapak tulisin. Wah, bikin kaligrafi yang gede. Tulisnya ini. Mujahidin. Artinya orang yang tidak tahu terima kasih. Karena maksudnya ini Mujahidin, orang yang jihad. Kan bercakap ya kan. Sungguh-sungguh nih. Nah, ini Mujahidin. Wah, orang yang tidak tahu terima kasih. Wal marikina dan orang yang sesat. Fasiman. Halnya memutus. Walibagi. Ya dengan sengaja atau karena sengaja. Karena singkatannya ain, ditaklil. Karena sengaja
walibagi syaki karena sengaja ragu-ragu, wasyirki dan syirik, ya bersekutukan Allah. Qahiran halnya berkuasa, qahiran halnya berkuasa, wali atba'i dan orang yang mengikuti al-haqqi jalan yang hak, wal ihsani dan jalan yang baik, nasiran halnya jadi penolong, nasiran halnya jadi penolong. Fasolawatu dan adapun fasolawatullahi dan adapun rahmatnya Allah. Salawat itu jangan diartiin salawat lagi. Rahmatnya Allah itu alaihi kepada Nabi, wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi, wa ashabihi dan atas sahabat-sahabatnya Nabi, ajma'ina halnya semuanya. Ini saya tambahin dikit biar buat semangat minggu depan ya. Unwanu ma'rifatin nafsi. Itu tadi mukadimah doang tadi ya. Mukadimah itu panjang banget ya. Antar Mas Didit kalau jadi khotib pakai mukadimah gitu ya. Jangan kayak orang-orang biasa. Orang-orang biasa kan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Itu udah biasa ya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Udah biasa itu. Pakai nih. Jadi siapa aja kalimat Wanda jadi khotib tar ya. Alhamdulillahilladzi as'adal qawali bil asqiya bil mujahadati wa as'adal qulubal awliya bil musyahadati wa halal alsinatil mu'minin bi dzikri wa jala ghawatiril 'arifin. Kalau orang yang ngerti, ini Imam Ghazali nih. Kalau yang nggak ngerti, itu apaan sih bacaannya? Aneh-aneh aja ngopi. Unwanu ma'rifatin nafsi. Tanda-tanda ma'rifat jiwa. Ma'rifat itu mengetahui. Tanda-tanda mengetahui jiwa. I'lam ketahuilah. I'lam ketahuilah. Annal kimia. Kimia itu partikel-partikel ya. Atau sel-sel yang ada di dalam tubuh. Makanya kimia. Kimia itu bahasa Arab. Kita sering nyebutnya kimiawi gitu ya. Makanya ada pelajaran juga, pelajaran fisika, ada pelajaran kimia. Kimia itu bahasa Arab. Ini kimia. Kimia itu di sini maksudnya sel-sel atau partikel-partikel yang ada di dalam tubuh manusia. Sesungguhnya partikel atau sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia itu ya. Az-zahiriyati, yang zahir. Jadi sel yang berada pada yang zahir itulah takunu tidak ada. Tidak akan ada. Jika tidak akan ada fi khazainil awami pada perbendaharaan atau inventarisnya orang awam. Jadi sel-sel yang secara zahir itu hakikatnya tidak ada dimiliki oleh orang awam maksudnya itu. Inventaris di sini, perbendaharaan di sini maksudnya dimiliki oleh orang awam. Wa innama hanya saja, innama itu hanya saja. Wa innama takunu hanya saja adanya. Hanya saja adanya. Ya adanya kimia az-zahriyah. Nah, rujuknya ke sana. Adanya kimia az-zahriyah itu fi khazainil muluki adalah pada perbendaharaan atau inventarisnya raja. Khazain itu inventaris atau apa perbendaharaan. Perbendaharaan raja. Fakadzalika maka dengan demikian yang tersebut, zalika itu tersebut, maka seperti halnya tersebut kimia usa'adah, sel-sel yang membawa kebahagiaan. Nah, kimia usa'adah artinya sel-sel yang bisa membawakan menjadi bahagia. La takunu tidak akan ada, nggak bakal kita bisa bahagia. Sel-sel dalam hidup kita nih, partikel jiwa kita nggak bakal bisa bahagia illa kecuali fi khazainillah,
dalam inventarisnya Allah atau dalam perbendaharaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen bahagia, tapi Allah nggak takdirin bahagia. Kalau bisa bahagia, tapi Allah takdirin bahagia, padahal kelihatannya nggak bahagia, bisa jadi bahagia. Makanya kebahagiaan itu sebetulnya bukan tujuan, tapi proses. Ya, buat status ya, bentar ya, buat status. Jadi bahagia itu bukan tujuan, tapi sebuah proses. Kan banyak orang, saya ingin hidup bersamamu agar kita, berarti kan itu tujuan. Bukan, bahagia itu proses itu. Prosesnya itu adalah bahagia, bukan tujuan. Karena tujuan itu ya tetap ntar surga dan neraka. Itu tujuan akhir hidup kita itu. Kalau nggak surga adalah neraka. Kalau surga ya bagus, ya kan. Kalau neraka berarti jelek. Itu tujuannya gitu lah. Tapi kesuksesan, kebahagiaan itu hakikatnya adalah bagian dari proses kehidupan. Nah, kenapa kita bisa bilang itu? Karena itu di sini nih, fi khazainullah. Karena dia ada fi khazainillah, dia masuk dalam perbendaharaan inventaris Allah, dia suka Allah. Makanya betapa banyak orang yang maaf ya, hidupnya pas-pasan. Ya teman-teman bisa lihat ya tuh, maaf ya, orang-orang yang mulung-mulung ya kan. Hidupnya enak gak? Kadang dia ngasih makan anaknya di gerobak, ya kan? Dibandingin kita yang bisa di rumah, ya kan, terhindar dari panas dan hujan. Mereka itu tidur makan di gerobak. Kan ada orang yang mulung sampai anaknya aja dibawa, ya kan? Dia ngiloin tuh anak dibawa, dia nyari duit ya anak dibawa, makannya di dalam gerobak. Kalau hujan ditutupin terpal. Tapi Allah kasih dia bahagia, ya senang aja tuh. Ya kan? Banyak orang yang hidupnya ngontrak bahasa kasarnya, rumahnya cuma empet-empetan 3x3, 4x4. Di dalam rumah tersebut terdengar tawa, canda tawa, ya. Anak kecil yang menyayangi ibunya, bapaknya, bapak ibu yang menyayangi anaknya. Tapi di sisi lain banyak orang yang umumnya megah, gedong-glong bahasa kasarnya, tingkatnya tinggi-tinggi, ya kan. Bapak sama anak nggak pernah negor, anak sama ibu nggak pernah negor, ya kan. Banyak dari zaman sekarang. Berarti kebahagiaan itu tidak diberikan kepada orang yang bermateri. Hakikatnya begitu. Kalau materi atau duit, bahasa kasarnya, duit itu bisa menjamin orang bahagia, berarti artis bahagia. Benar nggak? Karena artis banyak duit. Tapi ternyata artis banyak yang cerai. Ya kan? Kalau duit itu menjamin kebahagiaan seseorang, berarti pejabat DPR MPR dia pasti bahagia. Tapi ternyata DPR MPR banyak yang tersandung kasus korupsi. Berarti mereka tidak. Nah, ini yang disebut dengan kimia usahadah. Belum tentu orang yang menurut kita bahagia, ternyata dia bahagia. Sebaliknya, orang yang memandang kita nggak bahagia, ternyata kita bahagia. Nah, gimana caranya supaya kita bisa dapat kebahagiaan itu? Gitu. Gimana supaya proses apapun yang Allah berikan tetap membuat kita jadi bahagia? Nah, ini kita bahas nih dengan kitab yang singkat ini. Wa fis samai, maka di dalam langit, jawahirul malaikati, itu jawahirul malaikati, ada perhiasan malaikat. Di langit Allah bikin perhiasan untuk malaikat. Wa fil ardi, sedangkan di bumi itu qulubul auliyai, adalah hati-hatinya para wali Allah, kekasih Allah. Wali itu kekasih. Al-arifina, yang arif-arif. Kalau di alam langit sana Allah bikin perhiasan dengan bentuk malaikat, sedangkan di bumi ini Allah bikin perhiasan lewat para wali. Jadi bumi itu tetap indah karena ada para wali. Fakuluman, dan adapun setiap orang, tolaba yang menginginkan hadhil kimiaa, akan ya sel-sel ini, ya maksudnya sel-sel yang bahagia itu, min ghairi hadratin nubuwati, min ghairi, dari tanpa, min ghairi hadratin nubuwati, dari tanpa kehadiran atau hadirnya nubuwah, ya maksudnya nabi, ya mengikuti nabi. Ada orang pengen bahagia tapi nggak mau ngikut caranya jalannya nabi. Faqad, maka sesungguhnya
faqad akhta'a, maka sesungguhnya salah. Ya, orang tersebut salah. Maka sesungguhnya salah. At-tariqo, akan jalan. Salah jalan maksudnya. Ada orang pengen bahagia, tapi tidak mengikuti jalannya Nabi. Jalan nubuah disebutnya. Pengen bahagia, saya pengen bahagia, tapi jalan Nabi nggak diikutin. Sholat kagak, puasa enggak, dan seterusnya. Maka orang tersebut pada hakikatnya telah salah jalan. Wa yakunu, dan adanya. Dan ada apa amaluhu, amalnya. Wa yakunu, dan ada apa amaluhu, amalnya. Maksudnya amalnya orang yang salah jalan itu kadinaril bahroji, seperti dinar palsu. Ya, uang palsu lah. Jadi diibaratkan orang yang mencari jalan selain jalannya Nabi, menurut Imam Ghazali adalah orang yang seperti mencari amalnya itu, seperti perbuatannya itu seperti orang yang memiliki mata uang palsu, duit palsu. Fayazunu, lalu dia menyangka fi nafsihi, dalam dirinya itu. Lalu dia menyangka fi nafsihi, dalam dirinya. Fi nafsihi, dalam dirinya, annahu, sesungguhnya dia. Ya, maksudnya orang yang memiliki dinar palsu itu goniun, kaya raya. Dia punya duit palsu, ratusan ribu, tapi duit monopoli. Dia bilang, nih gue kaya nih. Duitnya duit monopoli. Dia bilang, nih gue kaya nih. Wahuwa muflisun, padahal adapun orang tersebut itu muflisun, bangkrut fil kiamati, di hari kiamat. Dia pengen ngikutin, pengen sukses, pengen bahagia dunia akhirat, tapi yang diikutin bukan jalan Nabi. Itu sama seperti orang yang, ini makanya Imam Ghazali disebut orang filsafat, karena dia bisa memberikan analogi seperti itu. Sama seperti orang yang punya mata uang, terus mata uangnya itu ternyata palsu, tapi dia bilang, nih gue kaya, punya duit. Padahal duitnya duit palsu, duit monopoli. Terus dia bilang, saya kaya raya. Maka orang tersebut hakikatnya adalah orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena dia tidak mengikuti jalan atau sunnah-sunnah nubuwah, jalan-jalan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kama qala, seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala. Kama itu seperti halnya, ya. Qala berkata atau firman di sini Subhanahu wa taala. Fakasyafna, maka aku bukakan. Nah, di situ kami, ya. Mutakalimnya mutakalim al-ghair, tapi karena di sini firman Allah, maka menunjukkan kemuliaan. Jadi kalau di teman-teman buka ya, maka kami bukakan. Tapi maksudnya maka aku bukakan, aku di situ adalah Allah. Sebab kalau nanti saya yakin kami, nanti teman-teman bilang Allah banyak, ya kan? Maka aku bukakan, kata Allah, anka, kepada kalian, gitoaka, penutup kalian, ya, penutup kamu. Fakasyafna, kasyaf, ya. Maka dibukakanlah, maka aku bukakan, kata Allah, anka, dari kalian, gitoaka, akan penutup kalian. Fabasoruka, maka adapun penglihatan kalian. Fabasoruka, basoro melihat, basirun maha melihat. Fabasoruka, maka adapun penglihatan kalian. Al yauma, pada hari ini, itu hadidun, menjadi tajam. Nanti di akhirat orang-orang yang bangkrut tadi, mereka akan ditampakkan, ternyata mereka meraih kebahagiaan yang palsu. Selama ini mereka salah. Quran surat Qaf, apa 23 ini? Itu di situ, Bang. Ayat berapa? 23 benar. 22 ini kalau nggak salah. Ada yang itu HP. Ada yang Quran ada. Ini ayat 22 kalau nggak salah, ayat 22. Dicek dulu. Biasa kalau percetakan nggak salah. Kalau nggak salah laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakasyafna. Jadi potongannya. Surat Qaf ayat di sini kan 23, kayaknya 22 kan. 22 atau 23. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakasyafna
Anka gitu akan ini lanjutannya apakah syafna itu? Dua-dua udah. Dicoret. Ayat 22 surat Qaf ayat 22. Itu potongan ya. Depannya tadi laqad kunta fi ghaflatin. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Jadi sesungguhnya mereka itu kamu itu kata Allah mereka dibikin lalai lupa. Nah, baru tuh di hari kiamat dibuka nih. Makanya orang pas hari kiamat itu pinter. Termasuk orang bodoh bakal pinter. Makanya di surat Al-Hakumut itu Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Nanti baru ketawanya itu pas sudah masuk kuburan. Kala sofa ta'lamun cuma kala sofa ta'lamun. Kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Maka kita akan mengetahui sesuatu yang benar-benar yang yakin itu pas kuburan. Saya segitu dulu. Insyaallah minggu depan kita sambung lagi. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.